Biar kami mengerti bahasa cintamu. Biar kami mengerti apa yang kau inginkan dalam hidup setiap kami. Mari urapi hambamu, mari urapi setiap kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar hikmat kebijaksanaan, pengertian yang dari surga turun buat setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari buka mata rohani kami, buka hati kami, buka telinga kami. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara, mari. Ayo tempat yang di depan dong. Jangan di belakang-belakang. Ayo jangan belakang-belakang. Ini yang tengah-tengah sini. Saya pengen yang sebelah sisi sini dikosongin. Nah, Bom, habisin aja Bom. Yuk, semua pengennya saya sebelah sini. Yuk ke sebelah sini semuanya. Saya juga pengen yang sebelah sana dikosongin. Nah, ke sebelah sini semua. Oke, pokoknya ini kosong. Pokoknya kalau ini penuh baru boleh ke situ. Dikosongin, Neng. Ayo Neng. Ayo Nok, ayo. Ayo. Semuanya sebelah sini. Boleh ditempatin tapi depan. Ayo, dua jejer di depan boleh. Dua jejer depan boleh. Nah, oke. Dua jejer depan boleh. Oke. Dua jejer depan boleh nih. Nah, oke. Ayo, yang belakang. Nah, oke. Ya 3 boleh deh, diampunin deh. Ayo, oke. Siap untuk mendengar firman Tuhan? Tadi lagu terakhir tentang cinta. Amin, saudara. Semua ingin cinta? Hah? Senang gak sih kalau dicintai? Hah? Senang gak? Orang yang dicintai itu biasanya akan tampak lebih muda. Orang yang dicintai biasanya dia akan bergembira selalu. Ayo jangan ke belakang-belakang. Ayo Jevan sama teman-temannya ayo ke depan. Sini jangan ke belakang-belakang. Oke. Sini masih kosong nih deket Om Bom. Oh Om Bom, kok Bom. Ayo maju. Sini. Gak apa-apa. Gak gigit dia sekarang udah jinak. Oke. Jangan terlalu belakang. Ayo siapa tuh yang di belakang siapa? Elizabeth jangan terlalu belakang. Nah, ayo ke depan sini ke depan. Nah, kalian tahu gak sih kalau dicintai itu akan merasa bahagia, betul? Lebih baik dicintai atau mencintai? Hah? Dicintai. Tuhan kita sudah mencintai kita sejak kita ada dalam kandungan ibu kita. Amin. Makanya kamu ini adalah orang yang dicintai. Ngomong kanan kirinya, kamu adalah orang yang dicintai. Berbahagialah engkau. Cintanya itu besar. Mungkin kita belum mengerti cintanya. Tapi hari ini, kalau saudara dan saya ada di tempat ini, itu adalah bukti dari cinta Tuhan buat kita. Kita bisa beribadah di tempat ini. Kita bisa dengar firman Tuhan. Kita masih bisa makan minimal 3 kali sehari. Di sini semua makan 3 kali sehari. Coba angkat tangan, siapa yang makan cuma sekali Pak hari ini? Kok ada? Kecuali lagi diet mungkin bom sekali kali ya mungkin. Nah, ada yang lagi diet, ya itu beda lagi. Tapi hari ini gak ada yang kekurangan makanan, amin. Bukti cintanya Tuhan, coba semuanya pegang matanya. Ada berapa matanya? 2. Hidungnya ada lubangnya ada berapa? 2. Telinganya ada berapa? 2. Mulutnya? Tangannya? Kakinya? Sempurna enggak? Sempurna enggak? Kalian diciptakan sempurna. Amin. Dan serupa gambar Allah. Itu artinya adalah kalian adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Kalian dicintai. Amin saudara. Saya percaya hari-hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan, kita adalah orang yang dicintai. Dan jangan lupa itu. Maupun kita belum cinta sama Tuhan kita, tapi pegang omongan saya hari ini. Tuhan sudah mencintai kalian sejak dalam kandungan ibu kalian. Amin. Itu janji Tuhan. Dan dia akan pegang perjanjian itu selama-lamanya. Amin. Kalian adalah orang yang dicintai. Amin. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan hari ini. Siapa yang mau jadi tua? Semua pengen muda ya saudara ya. Hah? Gak ada yang pengen, waduh udah beruban misalnya. Bom udah ada rambut putih belum Bom? Sudah ada.
Biasanya umur 25 tahun ke atas sudah ada rambut putih. Kecuali disemir, beda lagi. Kalian bisa lihat, godek saya ini sudah putih semua. 15 tahun yang lalu belum putih. Tapi ini godek saya ini udah putih semuanya. Tapi bersyukur sama Tuhan, saya itu gak pernah semir rambut loh. Jadi yang putih cuma di samping-samping ini doang. Saya gak pernah semir rambut. Jadi kalau anak saya sering kali nyari rambut putih di atas ini, karena biasanya dapat noceng, dapat 2.000. Kalau milihin rambut putih papahnya itu, dia selalu 2.000 mintanya. Ceceng nggak laku ya sekarang ya, 2.000 ya. Jadi kalau ngambilin rambut putih papahnya itu dapat 2.000. Jadi dia dihitungin 1, 2, 3 nanti kali sama dia. Nah ini dapat uang jajan. Karena anak saya sampai sekarang belum dikasih uang jajan. Jadi cara satu-satunya untuk dia dapat uang adalah cari rambut putih papahnya. Kecuali juga kalau ada kembalian di rumah. Kalau saya taruh di meja, dalam hitungan jam, kalau dia datang, besoknya udah hilang uangnya. Masukin ke dompetnya. Nah itu dia. Rambut putih menandakan faktor umur kita. Menjadi tua itu pasti, saudara. Amin. Tidak ada orang, saya menjadi lebih muda terus, gak ada. Menjadi tua itu pasti. Amin. Tapi menjadi dewasa itu pilihan. Menjadi dewasa itu adalah pilihan. Itu quote di Indonesia yang sangat luar biasa. Menjadi tua itu pasti. Tapi untuk menjadi dewasa, pilihan saudara dan saya. Amin. Kenapa saya ngomong seperti ini? Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Karena banyak orang yang sudah tua, tapi kelakuannya masih seperti nggak mau kalah, pengen menang sendiri, masih suka ngomongin orang, masih suka iri sama tetangga. Waduh, dia handphonenya lebih bagus. Waduh, cowoknya lebih ganteng. Waduh, pakaiannya lebih bagus. Waduh, hidungnya lebih mancung. Waduh, matanya lebih gede. Waduh, kulitnya lebih putih. Waduh, apalagi mulutnya atau apanya lah, rambutnya, misalnya. Tapi hari ini menjadi tua itu pasti, tapi menjadi dewasa itu adalah pilihan. Salah satunya untuk kita bisa menjadi dewasa atau menjadi komunitas yang dewasa atau gereja yang dewasa. Salah satunya, coba angkat tangannya. Di sini siapa yang udah ikut komsel? Coba angkat tangan. Ikut komsel, sel group. Sudah? Itu tempat pendewasaan hidupmu. Amin. Yang belum ikut komsel, yang belum ikut sel group, hari ini ayo ikut sel group. Karena di situ adalah wadah di mana engkau akan menjadi dewasa. Karena firman Tuhan berkata, manusia menajamkan manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Di dalam sel group, engkau akan dibimbing, engkau akan diubahkan, berinteraksi dengan sesamamu, dengan satu seumuran mungkin. Dan itu akan membuat engkau menjadi dewasa. Mungkin ada gesekan, itu pasti. Namanya manusia hidup. Amin. Ada problem, pasti ada problem. Tapi kita hari ini adalah orang-orang yang mencari jalan keluar. Ketika ada problem di situ, we are problem solving. Amin. Seringkali di dalam keluarga pun, seringkali orang yang gak dewasa berkata, ngapain gue ikut komselnya dia? Enakan ikut komselnya dia. Percayalah, sebaik-baiknya komsel ketika engkau berkata, wah enakan komsel dia ya, bagus ya komsel dia ya. Ketika engkau pindah ke komsel itu tidak akan menjadi bagus lagi. Karena kedapatan engkau sudah ada di dalam komsel itu. Jadi hari ini, kalau engkau sudah
diikutkan atau engkau ditaruh di dalam komsel. Mari kita bertumbuh di dalam sel grup itu. Kalau ada problem, it's okay. Saya bagian dari solusinya. Be a part of solution. Amin. Di dalam hidup ini pasti ada masalah. Di dalam keluarga pasti ada masalah. Betul? Seringkali kita ngomong enak ya kalau jadi anaknya dia. Enak ya kalau jadi anaknya si A. Orang kaya dia. Maknya orang kaya. Orang tuanya kaya. Mobilnya bagus. Handphonenya aja bagus. Kalau gua dilahirin di keluarga yang gak punya. Salah. Salah. Taruh nih Tuhan. Percayalah saudara. Tuhan tidak pernah salah dalam hidupmu. Kalau hidupmu ada di keluargamu yang sekarang. Engkau menjadi problem solving di dalam keluargamu. Engkau berdiri buat keluargamu. Dan melalui hidupmu. Keluargamu akan diangkat Tuhan lebih tinggi lagi. Amin. Itu orang yang dewasa. Jangan menyerah dengan keadaan. Jangan lembek dengan hidupmu. Karena ketika engkau lembek sama hidupmu, maka dunia akan semakin keras dengan hidupmu. Kalau engkau keras dengan hidupmu, disiplin. Aku mau dewasa. Maka dunia akan lunak dalam hidupmu. Amin. Itu sudah filosofi saudara. Amin. Kita mau baca di 1 Korintus 13 ayat 11. 1 Korintus 13 ayat 11 saya mau bacain dalam terjemahan sederhana Indonesia. Bisa mungkin ditampilin yang terjemahan Indonesia terjemahan baru gak apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu buat teman-teman semuanya. 1 Korintus 13 ayat 11. Ibaratnya waktu kita masih kecil, kita berbicara, berpikir, membuat keputusan seperti anak kecil. Tetapi waktu kita sudah dewasa, kita berhenti melakukan hal yang kekanak-kanakan. Rata-rata di sini sudah SMP semuanya, betul? Gak ada yang SD kan? SMP semuanya kan? SMP itu sudah dibilang akil balik saudara. Kenapa akil balik? Karena sudah dianggap sekolah menengah pertama. Kalau sekarang kelas 7 kan betul? Kalau zaman dulu saya tuh SMP namanya. Sekolah menengah pertama. Sudah menengah. Kalau SMA itu zaman dulu waktu saya adalah sekolah menengah atas. Jadi dianggapnya kalian ini sudah menengah. Sudah beranjak untuk dewasa. Amin. Ngomong kanan kirinya. Dewasa. Amin. Tetapi waktu kita sudah dewasa, kita berhenti melakukan hal-hal yang kekanakan. Tadi yang pertama kita baca, anak kecil itu biasanya berbicara dulu sebelum berpikir. Kalau zaman sekarang nggak ngomong, jarang bicara kok. Sekarang jarang bicara, tapi saya suka komen kok. Saya mau ngomong, jangan suka komen dulu sebelum berpikir. Ngomong kanan kirinya, pikir dulu dong. Pikir dulu dong. Amin. Seringkali orang itu komen di grup atau di Facebook atau Instagram melukai orang yang posting. Karena apa? Kita komen dulu, kita bicara dulu sebelum kita berpikir. Mulai hari ini jadi dewasa. Pikir dulu sebelum komen. Pikir dulu sebelum bicara. Men, seringkali orang yang berpikirnya seperti anak kecil, seringkali ngomong, oh enggak, saya cuma iseng. Kalau disalahin, lu sih kayak gitu sih kalau komen. Yang bener dong kalau komen. Oh iya Ci, iya kok, iya kak, saya cuma iseng. Hari ini kita harus berpikir secara dewasa. Amin. Jangan melakukan segala sesuatunya tanpa berpikir. Tadi yang ngomong kedua apa? Anak kecil selalu berpikir seperti anak kecil. Seringkali anak saya kalau nggak dibeliin
Dia ngomong apa? Ah, papa gak sayang saya lah. Ah, papa sih gak care. Padahal barusan dibeliin sesuatu yang lain. Tapi kalau gak diturutin kepengenannya, ngomongnya apa? Ah, papa gak sayang ah. Ah, papa gak asik ah. Tapi berapa kali kita sama Tuhan seperti itu. Kalau keinginan kita, kemauan kita gak diturutin. Kita sering kali ngomong, iya Tuhan gak care sama saya. Tuhan gak cinta kok sama saya kok. Orang lain dijawab doanya. Orang lain dikasih. Orang lain dikasih pacar kok saya belum dikasih pacar Tuhan. Orang lain handphonenya bagus-bagus, saya kok handphonenya masih jelek. Orang lain dikasih kepintaran kok saya bodoh. Tapi hari ini cintanya membawa engkau sampai garis akhir. Cintanya itu lebih besar daripada cinta orang dunia. Tadi kan kita lagu ngomong, cintanya itu membuat kita melepaskan apa yang kita cintai. Amin. Mungkin seringkali kita mencintai Tuhan, apa kita mencintai orang lain lebih dari Tuhan. Kita mencintai kebiasaan kita lebih daripada Tuhan. Kita mencintai game kita lebih daripada Tuhan. Kita mencintai popularitas kita lebih daripada Tuhan. Kita mencintai mungkin Instagram kita atau Facebook kita atau TikTok kita lebih daripada Tuhan. Lebih baik kita baca novel, nggak tahu sekarang baca apa, daripada baca Alkitab. Lebih baik kita ngegame daripada kita nyembah Tuhan. Seringkali hidup kita menomorduakan Tuhan kita. Tapi percayalah, sekalipun hidupmu menomorduakan Tuhan, Dia Tuhan yang menjadikan engkau nomor satu di hatinya Dia. Karena hidupmu dan hidupku adalah spesial di hadapan Tuhan. Engkau diciptakan segambar serupa. Saya ini orang kembar saudara. Saya punya saudara kembar, saudara tahu semua ya kan? Maupun dalam kandungan ibu saya berdua. Tapi hari ini tuntutan Tuhan, cinta Tuhan itu masing-masing. Saya punya pribadi yang berbeda dengan kembaran saya, dengan Kokidi. Saya punya destiny yang berbeda. Saya punya keluarga yang berbeda. Dan cintanya tidak pernah mengubahkan apapun dalam hidup setiap kita. Amin. Karena saya tahu saya spesial di hadapan Tuhan. Amin. Dan saudara kembar saya pun ngomong, saya spesial di hadapan Tuhan. Jadi kalian diciptakan itu tiada duanya. Amin. Ngomong kanan kirinya, gua ciptaan yang sempurna. Gua ciptaan yang sempurna, men. Amin. Yang ketiga, anak kecil itu selalu, tadi yang saya baca, membuat keputusan seperti anak kecil. Artinya apa? Anak kecil itu kadang-kadang tidak berpikir panjang. Ini akibatnya apa? Ini menguntungkan orang lain atau merugikan orang lain. Kadang-kadang anak saya di rumah habis makan, nggak diberesin. Makan di sofa. Wah, becek semua. Saya ngomong ambil tisu, bersihin. Saya nggak pengen sampai clean lah. Tapi yang penting rempah-rempah makanan kamu nolong mbak supaya mbaknya nggak terlalu bersihin. Ini kamu harus bersihin loh. Kamu numpain apa? Kamu ambil kain pel, dipel. Nggak sedikit-sedikit, mbak, nggak sedikit-sedikit mbak. Itu namanya belajar untuk dewasa. Amin. Saya punya 2 orang pembantu di rumah saudara. Tapi saya nggak pernah ngajarin anak saya sedikit-sedikit, mbak, sedikit-sedikit mbak. Enggak. Apa yang bisa kamu lakuin, ambil sendiri. Kamu mau sendok, mau garpu, ambil sendiri. Piring, nasi, ambil sendiri. Sudah ada di rice cooker, ambil. Kalau mau gorengin telur, ya belum bisa. Masih 5 SD, 4 SD, masih takut maupun sudah pernah diajarin. Tapi masih takut, ya sudah, kamu boleh minta tolong mbak. Tapi kamu habis makan, taruh piringmu di dapur. Papa nggak nyuruh kamu nyuci, tapi taruh piring kamu, piring kotor kamu, sendok kotor kamu itu di dapur. Itu saya ajarin sejak mereka kecil.
Dan puji Tuhan, mereka mau nurut. Ini Bapak yang di dunia loh, ngajarin seperti itu. Amin. Apalagi Bapak di surga, pasti pengen anak-anaknya itu dewasa. Orang yang terima warisan itu adalah orang yang dewasa. Mau terima warisan Tuhan? Warisan dari Tuhan Yesus, mau gak? Mau, saya mau. Jadi dewasa. Ngomong kanan kirinya, jadi dewasa. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu Ibu Dani ngomong tentang financial freedom. Amin. Maupun kalian masih muda, kalian juga akan terima financial freedom. Melalui hidup kalian, keluarga kalian akan mengalami financial freedom. Tapi satu hal, dalam satu keluarga harus ada orang yang mau berdiri buat keluarganya. Kalau hari ini engkau ada di tempat ini, mau gak engkau berdiri? Maksudnya berdiri gimana sih Kak? 24 jam saya berdiri, saya gak boleh duduk ya Kak? Enggak saudara, berdiri sebagai imam. Artinya apa? Berdoa. Kalian harus berdoa buat papahmu. Kalian harus berdoa buat ibumu. Kalian harus berdoa untuk kakakmu, adikmu. Buat pekerjaan papa, mama. Kalian harus berdoa untuk itu. Dan saya percaya, ketika kalian berdoa untuk itu, apa yang dijanjikan Tuhan tentang financial freedom akan terjadi buat keluargamu. Seringkali kita anak-anak, kapan sih dikasih jajan? Ini waktunya kasih jajan nih, awal bulan. Udah habis nih jajannya. Jangan cuma menuntut. Kita harus jadi imam. Sejak kita masih muda. Ayo jadi imam buat keluarga kita. Amin. Dan saya percaya keluargamu akan diangkat melalui hidupmu. Amin. Papamu akan diberkati. Ibumu akan diberkati, pekerjaan usahanya akan diberkati. Karena siapa? Karena engkau. Karena hidupmu, karena doamu. Amin. Itu namanya jadi dewasa. Amin saudara. Ibu Nani kemarin waktu ngomong tentang financial freedom, dia berkata, kita harus salah satunya harus jadi orang yang berintegritas. Amin. Ngomong kanan kirinya, integritas. Integritasku opo? Ada yang tahu di sini? Integritas itu apa? Kalau kamus bahasa Indonesia ngomongnya itu mutu, kualitas. Integritas itu mutu, kualitas. Orang dilihat dari integritasnya, artinya apa? Dari mutunya, dari kualitasnya. Saya waktu di PW ngomong tentang DVD China, saudara. Saudara mungkin gak tahu di sini mungkin. Tapi zaman dulu mungkin 15 tahun, 20 tahun yang lalu DVD China itu sangat rebak di Indonesia. DVD bikinan China. Zaman sekarang mungkin kalian sudah gak pernah lihat CD kan. CD DVD itu udah gak pernah lihat. Ada juga USB lah mentok-mentok. Tapi zaman 15 tahun, 20 tahun yang lalu itu ada yang namanya CD. Dan ada alat portable yang namanya DVD China. DVD China itu luar dalamnya gak sama, bos. Luarnya casingnya bagus, tapi dalamnya maaf kata ebrek-ebrek. Dipakai sebulan ada yang langsung rusak. Gak bisa baca itu, gak bisa ngeplay. Ketika saya pernah coba buka, ya ampun, casingnya gede, casingnya bagus, dalamnya amburadul. Hari ini artinya apa? Berintegritas. Luar dalam sama. Amin. Luar dalam hidupmu itu harus sama. Firman Tuhan berkata, jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Lebih daripada itu engkau sudah apa? Berdosa. Jadi anak Tuhan itu harus katakan ya atau tidak. Gak perlu bohong, gak perlu yang namanya bikin alibi, bikin excuse. Ya karena semua orang ngelakuin seperti ini kok. Saudara tahu? Pernah ada orang yang ngomong seperti ini saudara? Apa? YOLO. Ada yang tahu istilah YOLO? Hah?
You only live once. Kamu cuma hidup sekali di dalam dunia ini. Lakuin sebebas-bebas lu. Ngapain? Semua orang nge-vape. Nge-vape dong. Semua orang sekarang lagi itunya ngerokok elektrik. Ngerokok elektrik dong. Lu kalau nggak ngelakuin ini nggak asik. Pacar gonta-ganti pacar nggak apa-apa. Nikmati masa muda lu. Tapi di dalam Yesus tidak ada, saudara. Kalau boleh 1 kali pacaran untuk menikah, kalau boleh. Tapi hari ini yang belum punya pacar, ayo berdoa. Tuhan, aku mendoakan pasangan hidupku dimanapun dia berada. Aku mendoakan dia. Saya ini sama istri saya sudah mendoakan pasangan hidup anak saya loh. Kalau istri saya dan saya berdoa berdua, saya itu berdoa untuk jodohnya Dev dan untuk jodohnya Iora. Dimanapun dia berada, lindungi dia. Itu calon mantu saya loh. Saya sudah berdoa buat dia. Saya belum tahu calon mantunya seperti apa. Tapi saya berdoa. Tapi kalau kalian belum nggak ada yang doain, waduh papa mama saya belum Kristen kok. Sekarang berdoa untuk pasangan hidupmu. Dimanapun dia berada. Berdoakan dia. Tuhan, biar dia ikut jalan-jalanmu sampai ketemu aku. Amin. Ini rahasia loh saudara. Rahasia dalam hidup. Makanya, wah saya nggak mau kok. Waduh kok doain kok seperti itu. Nggak asik banget. Ini asik banget. Doain jodoh kalian. Dimanapun dia berada. Sampai dia ketemu destininya dan ketemu aku Tuhan. Amin. Itu namanya orang yang dewasa. Jangan gonta-ganti pacar. Kalau iya jadi. Kalau enggak jadi sakit. Coba tanya sama yang kakak-kakak lah. Lebih baik sakit gigi atau sakit putus pacar? Ayo. Hoki gimana Hoki? Hah? Lebih baik sakit gigi atau sakit ditinggal pacar? Hah? Gimana Ki? Lebih baik sakit perut? Wah lu sih beda lagi lu sih ngomongnya. Lebih baik sakit gigi. Itu adalah gudang dutnya saudara. Lebih baik sakit gigi daripada diputusin pacar. Makanya jangan pacaran kalau itu bukan kehendak Tuhan. Amin. Ngomong kanan kirinya hati-hati lo. Nah karena ngomong kanan kirinya, Devlin juga ngomong ke kanan kirinya hati-hati lo gitu. Amin. Orang yang dewasa paham benar tentang ajaran kebenaran. Orang yang dewasa paham tentang ajaran kebenaran. Waktu saya terakhir nyampein firman di sini, saya akan ngomongkan tentang buku panduan, betul? Buku panduan saudara dan saya itu adalah Alkitab. Amin. Kalau engkau pengen tahu kebenaran, mulai hari ini baca Alkitab. Minimal 5 pasal. Ngomong kanan kirinya, baca Alkitab lo. Baca Alkitab lo. Supaya engkau tahu kebenaran. Gimana kita gak bisa tahu kebenaran kalau kita gak pernah baca Alkitab? Amin saudara. Mazmur 41 ayat 12, ayat 13. Tetapi aku Tuhan, engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Itu loh, orang yang benar itu seperti itu. Amsal 2 ayat 21 berkata, karena orang jujurlah akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan tetap di situ. Amsal 14 ayat 12 berkata, ada jalan yang disangka orang itu lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Kita harus baca firman Tuhan
supaya kita tahu kebenaran dari Tuhan, kebenaran dari hidup ini. Amin. Kalau kita nggak bisa baca firman Tuhan, maka kita nggak bisa tahu apa yang Tuhan pengen dalam hidup kita. Amin. Tadi di awal kita tahu, panca indera kita ada berapa panca indera? Ada 5. Mata, hidung, mulut, telinga, satu lagi apa? Kulit. Amin. Perasa ini loh. Orang yang dewasa, indranya sudah sempurna. Amin. Seperti kok indra ini udah sempurna kan? Oh kan sempurna. 5 sehat, 5 sehat, 4 sehat 5 sempurna, tapi udah dihapusin itu sekarang. 4 sehat 5 sempurna pernah dengar? 4 sehat 5 sempurna tambah su. Tapi udah dihapusin. Kita itu sudah dewasa ketika panca indera kita itu sudah semua lengkap dan bisa merasakan, bisa melihat, bisa mencium, bisa mendengar, bisa berbicara dengan baik. Itu dikatakan dewasa secara jasmani. Tapi terlebih daripada itu, kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Dengar-dengaran baca firman Tuhan dan dengar-dengaran Tuhan kita ngomong apa. Amin. Roma 12 ayat 2 berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, atau kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kehendak Tuhan itu, jadi orang yang dewasa itu adalah orang yang mendengarkan apa yang Tuhan ngomong. Salah satunya. Tadi yang pertama integritas, yang kedua apa? Dia tahu kehendak Tuhannya. Nah, kehendak Tuhannya apa? Ada yang baik, ada yang apa? Berkenan, dan yang sempurna. Dalam hidup kita, dalam milih pekerjaan, dalam milih sekolah, dalam milih universitas. Mari dari sejak kita masih muda berdoa, tanya Tuhan. Tuhan, ini kehendakmu yang baik, berkenan, atau yang the best? Balik lagi. Untuk pasangan hidup, tanya Tuhan lagi. Ini yang baik, berkenan, atau yang sempurna? Dan saya pengen saudara dan saya memilih yang sempurna yang Tuhan pengen. Amin. Kita ini bertindak itu dengan 3 saudara. Bertindaknya kita itu dari apa yang kita tahu, betul? Oh saya tahu itu jadi saya mau bertindak. Yang kedua, oh saya dengar dari orang lain, mungkin dari orang tua kita, mungkin dari guru kita, dari teman kita. Oh ya saya tahu, saya akan lakukan. Bagus. Tapi yang terakhir, yang terbaik, yang sempurna itu adalah apa? Ketika kita mendengar apa yang Tuhan ngomong. Dan kalau Tuhan ngomong, Tuhan itu bisa ngomong. Itu pasti terbaik dan semuanya pasti akan terima. Karena di dalamnya pasti ada yang namanya damai sejahtera. Amin. Jangan ngomong, oh enggak kata Tuhan gini Pak. Tuhan pasti akan ngomong ke ayah kalian atau ibu kalian. Mungkin dalam pemilihan sekolah. Seringkali kan sekolah kan, aduh enaknya ekonomi atau dokter atau apa kimia atau arsitek atau insinyur atau apa. Aku pengen ini passionku. Seringkali orang tua kita enggak, papa pengen kamu jadi dokter misalnya. Tapi kita passionnya adalah arsitek karena suka bangun-bangun rumah misalnya. Atau saya mau jadi pengusaha, saya mau sekolah ekonomi aja, bisnis aja Pak. Tapi seringkali mungkin ayah kita ngomong, enggak kamu gini. Kita gak usah ngelawan. Tapi bawa itu semua di dalam hadirat Tuhan. Ngomong sama Roh Kudus. Ngomong sama Tuhan. Tuhan ini loh, gini loh, gini loh. Curhat sama Tuhan. Dia Tuhan yang gak budak. Dia Tuhan yang mendengar setiap doamu, setiap perkataanmu.
Makanya setiap perkataanmu itu harus hati-hati. Amin. Matius 7 ayat 24 sampai 27 saya bacain buat saudara. Ini tentang perumpamaan dua dasar saudara. Matius 7 ayat 24 sampai 27. Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Yang pertama disebut yang pintar itu disebut bijaksana. Yang kedua yang gak melakukan, mendengar tapi gak melakukan diomong orang yang bodoh. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Orang itu ketika dia diomong orang bijaksana atau orang bodoh, kapan? Ketika dia bangun? Enggak saudara. Tapi ketika hujan dan banjir itu datang. Ketika hujan dan banjir itu datang dan angin melanda, ketahuan tuh siapa yang bodoh, siapa yang bijaksana. Hidupmu dan hidupku pasti suatu saat akan ditimpa yang namanya angin, hujan, bahkan banjir. Tapi ketika kita membangun di atas pondasi yang kuat, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Yesus, maka ketika banjir datang, angin datang, hujan datang, hidupmu dan hidupku tidak akan pernah tergoyahkan. Amin. Kapan itu kok? Kalau nanti banjirnya datang. Sekarang belum datang? Belum. Makanya sekarang bangun di atas dasar yang teguh. Bangunnya gimana? Baca firman. Hari ini kalian datang ke tempat ini. Mungkin setiap hari Jumat, setiap hari Selasa, Komsel. Itu kalian lagi bangun pondasinya. Amin. Kalian baca firman, kalian sembah Tuhan, dengar khotbah, mungkin bahkan ikut PW, berdoa saat teduh, itu lagi bikin pondasinya. Seringkali orang ngomong, aduh sorry ya saya mau saat teduh dulu. Ih ngapain saat teduh, lu gak kekinian banget sih. Ini waktunya happy-happy. Ini waktunya senang-senang. Masih muda, nikmati masa mudamu. Hati-hati. Banjir pasti datang. Angin pasti datang. Seringkali orang ngomong kan, kalau pacaran boleh dong. Rangkulan, gandengan, kissing-kissing. Gak apa-apa, nikmati. Hari ini hati-hati. Kalau temu-temu sudah 9 bulan 10 hari. Siapa yang mau nanggung? Hati-hati anak perempuan. Mungkin cowok, ayo dong gandengan dong sedikit-sedikit gak apa-apa dong. Ini cuma rangkul biasa tanda sayang. Pret. Hati-hati. Jadi perempuan, jadi wanita, woman of God. Nanti ya, kalau memang kamu sayang sama saya, kalau memang kamu benar cinta sama saya, kalau kamu benar care sama saya, nanti nunggu sampai habis pemberkatan nikah, ditabiskan, baru nanti. Itu loh woman of God. Amin. Yang pria juga jangan macam-macam. Kamu ini man of God. Calon kepala keluarga. Calon imamnya Tuhan. Engkau harus mengerti hidupmu ini harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Seneng kalau nonton bioskop di pojokan. Mau filmnya apa aja di pojokan. Mau film pocong, mau filmnya Barbie, mau filmnya kuntilanak. Pokoknya gue seneng di pojok. Hati-hati itu.
Seringkali kita seneng gelap-gelapan kan. Wah kok kalau nggak ngikutin zaman gimana? Ketinggalan zaman dong. Nggak kekinian dong. Boleh dong sekali mabok-mabokan dong. Ngikut-ngikut dunia dikit lah. Happy-happy party sampai pagi lah. Dugem, dunia gemerlap. Hati-hati. Mungkin kita karena ngomong hidupnya enak tuh. Orang yang kayak gitu, dunia gemerlap. Kayaknya enak. Gak pernah sakit, gak pernah ini. Tapi Salomo ngomong apa? Hidup mereka tuh seperti lagi jalan di atas minyak. Sekali waktu kepleset. Sekali waktu ada angin badai, banjir datang. Rumahnya pasti hancur. Tidak tersisa. Makanya Tuhan ngomong, bangun hidupmu, bangun rumahmu di atas batu. Amin. Orang yang mendengar dan melakukan itu seperti orang yang mendirikan rumah di atas landasan batu yang kokoh. Tapi orang yang mendengar dan tidak melakukan itu seperti rumah di atas pasir. Amin. Bagaimana sih kok bisa melatih, membedakan mana yang benar dan yang salah? Gampang saudara. Kita belajar taat untuk melakukan hal-hal yang simpel dalam hidup kita. Seperti tadi saya ngomong. Habis makan, taruh piring di dapur sendiri. Kalau perlu cuci sendiri. Seringkali maaf kalau masih ada yang lakuin. Oh deket, Gracia sampai ke Sambi aja. Atau deket dari Gracia cuma sampai Taman Cipto. Gak usah pakai helm. Itu kayaknya kita gak ngelukain Tuhan. Ya mungkin gak ngelukain Tuhan sih. Tapi kita ngelukain saudara kita. Yang istilahnya mungkin ngomong, lah kok pelayan Tuhan kemarin ngomong nyembah Tuhan. Kemarin ngomong kudus-kuduslah Tuhan. Kemarin ngomong cinta Tuhan. Hari ini gak pakai helm. Harus taat untuk melakukan hal-hal yang kecil. Amin saudara. Gak boleh. Teman saya semua ngebet. Apa itu ngebet? Nyontek. Saya kalau gak nyontek gak kekinian nih. Apalagi kalau saya gak kasih contekan. Seringkali saya gak nyontek kok. Tapi saya ngasih contekan kok. Hari ini jangan pernah berbuat sesuatu yang mungkin istilahnya kalau gue gak ngelakuin ini gue gak populer loh. Kita mau lain daripada yang lain gak masalah. Yang penting Tuhan disenangkan. Amin. Kalian tahu GPS? Semua punya handphone kan rata-rata kan? Ada GPS-nya, ada Waze, betul? Ada Google Map, betul? Coba nanti pulangnya dari Gracia ke rumah. Kalau bener dia akan ngomong saudara. Oh iya, ke kanan. 100 meter lagi ke kiri, betul? 500 meter lagi nanti akan ada belokan, memutar. Kalau pakai bahasa Indonesia, betul? Itu seperti Roh Kudus. Betul saudara? Kita harus connect sama Roh Kudus. Supaya jalannya benar. Amin. Mungkin teman kita ngomong, ke kiri bleh. Yang wase gua ngomong kanan, lu ngomong kiri. Enggak percaya gua. Ke kiri. Wase lebih pinter daripada lu. Dia ngomong firman Tuhan ngomong kanan, gua ngomong kanan. Tapi seringkali kita dengar suara yang di luar kita. Mungkin suara teman baik kita. Bahkan mungkin teman dekat kita. Ke kiri aja. Gue udah tahu. Seringkali kita percaya manusia daripada percaya Roh Kudus. Hati-hati saudara. Mungkin gak populer. Apa yang kita lakukan ini. But it's okay. Saya udah umur 44 tahun hari ini. Dan kalau gak nurut Roh Kudus saudara, hidupmu tuh akan tambah susah. Nurut Roh Kudus, mungkin kayaknya jalannya gak enak, jalannya sempit. Tapi percayalah, semua akan indah pada waktunya. Everything will be okay. Amin. Ketika kita bersama dengan Roh Kudus, everything will be okay.
Mungkin kita belum melihat. Tapi percayalah, semua akan indah pada waktunya. Amin. Bukan berarti kita ini hidup kita ini mulus terus, enggak saudara. Pasti mungkin ada tanjakan, ada turunan, ada kelokan. Tapi percayalah, hidup kita terus akan naik bersama Yesus. Kalau saudara ke Kuningan, jalannya lurus terus? Enggak saudara. Ada yang namanya Bukit Gronggong, betul? Itu jalannya kelok-kelok loh saudara. Ada turunan, ada naikan. Coba yang pernah ke Kuningan atau pernah ke Puncak, itu pasti ada namanya turunan, ada tanjakan, betul? Ada kelokan. Tapi percayalah, hidup kita akan naik dan sampai ke puncak. Bersama Yesus, itu loh Tuhan kita. Amin. Kita gak bisa ngelakuin segala sesuatu sempurna. Tapi biarlah kita melakukan the best yang kita bisa. Yang terbaik yang kita bisa. Tuhan tuh gak nuntut kamu sempurna kok. Tapi hidup kedewasaan, hidup dewasa itu adalah hidup yang lebih baik daripada yang kemarin. Mungkin kemarin gak lebih baik, mungkin kemarin jatuh dalam dosa. It's okay. Besok gue gak mau ngelakuin dosa ini lagi. Kemarin aku jatuh dalam dosa. Aku gak mau ngelakuin ini, tapi ngelakuin lagi Tuhan. Ngaku jujur sama Tuhan. Besok Tuhan aku lebih baik lagi. Kuatkan aku. Baca firman, saat teduh, nyembah Tuhan. Supaya kita ini hidup lebih baik dari hari kemarin. Cukup, is enough. Amin. Saya bukan bapak yang sempurna buat anak-anak saya. Saya bukan suami yang sempurna buat istri saya. Tapi saya berusaha untuk jadi bapak yang baik dan lebih baik lagi. Menjadi suami yang baik dan lebih baik lagi. Kemarin bentak istri. Besok-besok, Tuhan ampuni. Aku gak mau bentak istriku lagi. Kemarin bentak anak. Gak mau kalah sama istri mungkin. Gak mau kalah sama anak. Marahin anak semena-mena mungkin. Tapi besok-besok aku gak mau marahin anak seperti ini. Hari ini mungkin kalian ngomong, aduh aku masih nyontek. Aku masih nonton video porno. Aku masih melakukan ini. Aku masih bohong sama papa mama. Aku bohong sama guru. Aku bohong sama saudaraku. Minta ampun sama Tuhan. Besok lebih baik lagi. Itu loh yang namanya dewasa. Amin. Ayat berikutnya saudara. Amsal 10, Amsal 9 ayat 10, ayat terakhir. Marilah kita jadi jemaat, jadi orang yang dewasa dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan-keputusan dalam hidup kita. Apapun itu saudara. Amsal 9 ayat 10. Saya akan bacakan bahasa Indonesia dahulu. Bahasa terjemahan Indonesia yang sehari-hari, bukan terjemahan baru. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Di bahasa Indonesia masa kini berkata ini. Untuk menjadi bijaksana, pertama-tama orang harus mempunyai rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jadi kalau kamu mau bijaksana, kamu harus punya rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Hormat dan takut. Anak saya itu hormat dan takut sama saya. Bukan kalau ketemu papanya duduk, papa datang. Enggak. Dia hormat takut sama saya. Ketika apa? Ketika saya ngomong, dia mendengarkan dan melakukan. Itu saya tahu. Dia respect sama saya. Ngerti saudara sampai sini? Takut itu, takut dan hormat itu seperti itu. Bukan takut karena ada setan. Takut ada kuntilanak mungkin. Enggak. Tapi karena dia menghormati dan respect. Amin. Yang selanjutnya, jika engkau mengenal yang Maha Suci, engkau akan mendapat pengertian. Gimana kita bisa kenal dia kalau kita gak bisa baca firman Tuhan? Saya pengen setiap kita, ayo ambil keputusan hari ini. Aku mau ikut kehendak dan kemauan Tuhan. Dan aku mau mendengar apa yang Tuhan mau. Dan saya percaya mungkin hidup kita gak sempurna. Tapi kita punya Tuhan yang sempurna. Yang bisa membuat engkau, hidupmu dan hidupku menjadi lebih baik lagi. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Karena Engkau Tuhan yang sempurna, yang akan membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan. Ajari kami Tuhan untuk taat melakukan hal-hal yang benar. Kami mau dengar suara-Mu Tuhan. Kami tidak mau Tuhan hidup kami sendirian. Dan kami mau membangun dasar kami yang teguh di dalam Yesus. Yaitu dasar yang kokoh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Selalu ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah. Mari bangkit berdiri dan berkata, kepada kehendak hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Kau Tuhan, katakan ku tak akan menyerah. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari jadikan doa ini. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Ajari kami Tuhan, coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan dengan segenap hati, ku tak akan menyerah Tuhan. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, biar malam ini Tuhan kami boleh memutuskan hidup kami untuk kami berserah kepadamu Tuhan sekali lagi. Mari kita mau sama-sama katakan sekali lagi. Ku takkan menyerah, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana.